Ya, selamat pagi ya anak. Bertemu lagi dengan saya, Altri Dedi Austin Nadeak atau Pak Teddy, pada pemrograman web dan perangkat bergerak. Jadi pembahasan atau materi kita kali ini mengenai aplikasi web stateful. Nah, nanti akan saya jelaskan apakah itu stateful, terus bagaimana konsepnya, terus mempraktekannya. Jadi sebelum kita memasuki materi kita atau pembahasan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kita kali ini atau materi kita kali ini, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan aplikasi web stateful, dan yang kedua membuat aplikasi web stateful. Kemudian apa indikatornya? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian session, dan yang kedua siswa dapat menjelaskan pengertian cookies, dan yang ketiga siswa dapat menerapkan penggunaan session pada aplikasi web. Dan yang keempat, siswa dapat menerapkan penggunaan cookies pada aplikasi web. Dan yang kelima, siswa dapat membuat aplikasi web stateful dengan session dan cookies. Nah, sekedar informasi saja, pada website atau dalam pengembangan website ada dua model penyimpanan atau dua model aplikasi penyimpanan. Yang pertama yaitu stateful application, dan yang kedua adalah stateless application. Apa itu stateful application? Stateful application merupakan model aplikasi yang menggunakan penyimpanan, yaitu session dan cookies, yang artinya setiap nanti transaksi yang kita lakukan akan diingat. Contohnya seperti apa? Anak-anak pernah login Gmail ya, atau login Facebook. Nah, ketika Anda login, pada web browser akan diingatkan yang namanya remember me. Pilih ya atau tidak. Ketika Anda menekan ya, maka data-data login Anda seperti username atau email, kemudian password, itu akan disimpan di server maupun di klien, atau yang kita sebut dengan session atau cookies. Jadi session itu menyimpan di server dan cookies menyimpan pada klien. Klien itu adalah pada web browser yang kalian gunakan. Kemudian apa itu stateless application? Jadi stateless application ini merupakan model aplikasi yang selalu memberikan respon sama terhadap setiap klien yang mengakses web ataupun aplikasi tertentu. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai stateful application, karena para pengembang web selalu menggunakan stateful application karena web-web sekarang itu sudah dinamis. Jadi stateful application ini implementasinya itu ke web dinamis, sedangkan stateless itu web statis. Session. Apa itu session? Jadi session merupakan fasilitas yang ada pada sebuah pemrograman PHP atau yang kita sebut pada web server dengan site scripting, yang digunakan untuk menyimpan data sementara ke dalam suatu variabel sehingga data tadi bisa diakses oleh klien selama variabel session tadi tidak dikosongkan ataupun dihilangkan. Jadi data tadi itu disimpan pada penyimpanan web server tadi. Jadi dia itu disimpan di server. Jadi manfaat session ini diantaranya supaya menyimpan informasi login, contohnya tadi login, yang berlaku hanya dalam satu sesi saja. Kemudian contoh apa lainnya?
yaitu pada sistem e-commerce atau transaksi online. Catatan-catatan order yang sudah kita pilih, yang sudah kita lakukan, itu akan disimpan ke session atau server. Nah, ada beberapa fungsi session pada PHP. Yang pertama yaitu mengawali suatu session, yaitu dengan perintah session underscore start, kemudian buka kurung dan tutup kurung, atau session underscore start titik koma. Kemudian yang kedua adalah penggunaan pada variabel session. Seperti yang kita lihat di layar ya. Ini adalah variabel session. Ini variabel global. Dengan nama variabelnya adalah try. Nama variabelnya adalah try. Kemudian dideklarasikan datanya itu adalah string okship. Jadi nama session try ini berisi okship. Oke, yang ketiga adalah menghapus session. Kita dapat menghapus penyimpanan data yang ada pada server dengan menggunakan perintah session kemudian nama variabel sama dengan titik tanda petik 2 dikosongkan atau nol. Kemudian kita dapat menggunakan unset dalam kurung $_session, kemudian buka kurung siku, kutip 1 nama variabel. Ini untuk menghapus session atau data pada server. Kemudian kita bisa menggunakan session destroy untuk menghapus. Nah, ini adalah penggunaan unset untuk menghapus session tertentu, sedangkan session destroy untuk menghapus secara keseluruhan. Oke, masuk kita ke cookies. Apa itu cookies? Cookies atau yang sering disebut HTTP cookies atau web cookies atau web browser cookies. Data atau informasi yang diciptakan oleh suatu website untuk disimpan di web browser ketika user sedang menjelajahi website tersebut. Contohnya pada web browser atau klien untuk melihat cookies, coba Anda buka web browser Anda. Nah, di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian dapat kita lihat di option di bagian keamanan, privacy and security. Nah, ini dia, cookies and site data. Coba kita lihat, masih ada yang tersimpan. Oh, sepertinya saya tidak ada membuka ya, atau saya baru mengclearkan history pengunjung website saya. Jadi cookiesnya, data-datanya terhapus. Oh, di sini. Nah, ini dia. Nah, ini di privacy security, kemudian cookies and site data, kemudian kita lihat di manage data.
Nah, di sini kita lihat website karir.com. Datanya 11 byte cookiesnya. Penyimpanannya 10 MB, 90 MB, kemudian last year. Jadi ini adalah data-data cookies yang tersimpan pada klien. Oke, kembali lagi. Jadi nanti kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaan session dan cookies dengan aplikasi web server yaitu XAMPP. Nah, apa itu fungsi cookies? Jadi cookies itu untuk menyimpan username dan password seperti yang saya sampaikan sebelumnya, agar pengguna tidak selalu harus mengisikannya pada saat membuka page. Nah, jadi Anda ketika membuka suatu website, katakanlah website Facebook, jadi Anda disuruh login. Nah, ketika Anda mengetikkan username dan password Anda, dan Anda klik login, maka pada web browser Anda akan menampilkan pop-up di atas, biasanya di sudut atas kanan itu akan ditampilkan remember me. Kemudian ada pilihan yes atau no atau allow. Jadi ketika Anda mengklik yes, maka data-data Anda itu akan tersimpan. Seperti username atau password login Anda itu akan tersimpan pada web browser. Kemudian fungsinya merekam daftar barang yang ingin dibeli pengunjung. Dan yang kemudian untuk mencatat konfigurasi yang dilakukan oleh user, seperti warna tema, jenis huruf, pilihan bahasa, dan lain-lain. Kemudian membuat suatu sesi yang akan memungkinkan seseorang dapat langsung masuk ke halaman-halaman lain tanpa harus melakukan login kembali. Dan fungsinya yang lain yaitu untuk mengetahui apakah pengunjung pernah datang atau belum ke halaman yang sedang dibuka. Nah, jadi ada dua jenis cookies, yaitu non-persistent dan yang kedua persistent. Apa itu non-persistent? Suatu cookies yang mana akan hilang jika suatu user menutup browser mereka, dan biasanya juga digunakan pada suatu shopping carts di toko online. Sedangkan persistent diatur oleh suatu situs-situs portal atau banner atau media iklan suatu situs atau lain sebagainya yang ingin tahu ketika user kembali mengunjungi site mereka. Nah, untuk mendeklarasikan cookies dalam PHP seperti yang kita lihat di layar seperti ini. Underscore nilai ini adalah nama variabel, sedangkan martabak Mesir ini adalah sebuah string. Nilai ini yang akan diisi ke variabel nilai. Jadi variabel nilai ini akan berisi string martabak Mesir. Kemudian untuk mendeklarasikan cookies kita menggunakan set cookie, buka kurung, enak, ini adalah string enak, kemudian koma, nilai ini adalah yang berisi string martabak Mesir. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana penggunaan session dan cookies. Yang pertama, Anda harus membuka aplikasi XAMPP atau web server apapun yang Anda gunakan, yaitu jalankan web server Apache-nya. Nah, di sini saya sudah menjalankannya, sudah saya start, kemudian nah, di sini saya sudah membuat kode-kode sebuah login dengan nama login.php. Kemudian file ini saya simpan di folder
localdisk C, kemudian kita lihat di exampp, kemudian htdocs. Nah, di sini saya simpan file login.php saya, ini dia. Kemudian langsung saja kita buka web browser, terserah web browser apa yang Anda gunakan. Nah, saya di sini menggunakan Microsoft Edge. Nah, kemudian pada URL Anda ketikkan localhost / nama file saya yaitu login.php. Nah, lalu bagaimana kita ingin melihat cookies, data cookies pada web browser client? Nah, saya di sini mendemokan untuk login. Nama Altri kemudian email, kemudian kita klik lanjut. Nah, untuk melihatnya kita bisa klik kanan, kemudian inspect. Ditunggu sebentar, sambil menunggu kita buka dulu codingan loginnya tadi. Saya akan menjelaskan codingan saya baris per baris. Nah, sambil menunggu saya akan menjelaskan dulu untuk yang judul form ini. Nah, di sini saya menggunakan tag H2, belajar form PHP dengan cookies dan session. Nah, untuk yang nama, email, dan tombol submit lanjut ini saya menggunakan tag form dengan metode post. Post itu, jadi dalam metode ini ada dua, yaitu post dan get. Post itu ya mengirimkan data atau menginput data ke database. Sedangkan get itu mengambil data dari database. Kemudian nama, nah di sini ada input dengan bertipe teks, variabelnya nama, ini dia. Untuk yang email ada input bertipe teks, nama variabelnya email, kemudian tombol lanjut dengan bertipe submit, nama variabelnya submit, kemudian value lanjut teksnya. Nah di sini inspect elemennya sudah ditampilkan. Kita bisa lihat menu application. Kita klik. Kemudian pada cookies kita lihat. Nah, ini di HTTP localhost. Kita perbesar dulu. Nah, ini adalah cookies. Data yang disimpan pada web browser atau client. Jadi nama yang saya input tadi, Altri Dedi Nadeak, itu akan dikirimkan ke server. Jadi ini value-nya ini sudah dienkripsi. Altri Dedi Nadeak tadi sudah dienkripsi dengan karakter berikut ini. Nah, ini dia. Kemudian kita untuk melihat yang email ya, kita hapus dulu. Kemudian untuk sessionnya kita hapus. Kemudian kita save. Coba kita clearkan dulu ya. Kita clear all. Kemudian refresh. Clear all dulu. Kemudian input ulang.
Altri. Kemudian emailnya Alnadea. Klik lanjut. Nah, di sini data kita sudah dikirimkan. Email, nama, value-nya Alnadea emailnya, kemudian nama ini adalah Altri. Jadi yang persen 20 ini adalah menyatakan spasi. Menyatakan spasi, persen 20. Bisa Anda lihat di layar ya, persen 20 tri. Ini adalah persen 20 ini adalah spasi, menyatakan spasi. Ini adalah cookies yang dua ini, email, nama. Sedangkan sessionnya adalah PHP ses ID. Ini adalah sessionnya. Ini adalah value dari si nama. Si nama. Variabel nama tadi berisi apa? Al3. Al spasi 3. Jadi al spasi 3 ini pada session itu, pada value session itu dienkripsi menjadi beberapa karakter. Dienkripsi dari segi keamanan. Sekarang kita coba untuk menampilkannya ke web browser. Dalam tampilan visualnya, nah di sini saya sudah memiliki code tampilan session.php. Kita simpan dulu di htdoc. Dengan nama tampilin session.php. Kemudian save. Nah, pada login.php headernya coba kita hapus dulu komentarnya, kemudian pada tampilinnya udah pas kita save pada login, kemudian kita eksekusi, kita hapus dulu, kemudian refresh. Nah, ini adalah tampilan session Altri tadi. Jadi bagaimana cara kerjanya? Nah, ketika kita tadi menginput tadi nama, kemudian email. Setelah kita input nama dan email, maka cookies itu akan tersimpan pada klien. Ini dia. Kemudian sessionnya akan tersimpan di server. Jadi pada codingan saya ini yang disimpan pada session itu hanya nama, value nama. Makanya value nama di sini dienkripsi. Nah, untuk memulai yang namanya session kita harus menggunakan session start, session underscore start dalam kurung titik koma. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Tadi saya sudah menjelaskan seperti apa itu cookies, kemudian session, dan kita juga sudah mempraktekkannya bagaimana penggunaan daripada cookies dan session itu tersendiri, bagaimana kita mengimplementasikannya pada browser, klien, dan server. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tetap ikutin peraturan-peraturan pemerintah dan aturan-aturan sesuai protokol kesehatan. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Dan nantinya saya akan memberikan tugas latihan-latihan soal. Jadi saya berharap itu dikerjakan sebaik mungkin dan dikumpulkan tepat waktunya.
Oke, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.